Halo Virgo, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah reading bulan purnama kamu. Untuk layer pertama udah saya shuffle ya, nanti selanjutnya kita akan konfirmasi. Oke, kita mulai dari kartu ini. Kartu ini bicara tentang keberuntungan, bicara tentang kayak hal-hal kecil tak terduga, tapi itu nyenengin gitu. Misalnya kayak tiba-tiba menang undian, dapat voucher, tiba-tiba ada yang traktir, semacam itu ya. Kayak kaget-kaget tak terduga tapi nyenengin gitu. Lalu ini dua kartu ini bicara transformasi ya, transformasi, perubahan dalam hidup, perjalanan spiritual juga. Cuman ini selain transformasi, karena ini kartunya snake ya, ular, bisa transformasi, bisa jadi ada sesuatu yang harus kamu waspadain dalam hidup kamu. Tapi coba kita lihat lebih jauh ya, ini bicara tentang apa. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke. Ini kayaknya saya melihatnya gini. Ini transformasi ini dan tadi kartu snake yang ini ya. Kartu snake. Selain transformasi juga ada sesuatu yang kamu perlu waspadain. Ini kayaknya hubungannya sama hubungan romantis, tapi hubungan kamu itu udah gak sehat ya. Bisa jadi ini udah jadi pernikahan atau hubungan pacaran gitu ya. Karena di sini ada The Runner dan Golden Mirror. Ini kayak hubungan codependent gitu loh. Kayak ada satu yang sangat tergantung secara emosional dan satu lagi capek gitu, jadi pengen lari. Karena kan kalau udah ketergantungan itu hubungannya udah berat sebelah dong, udah nggak seimbang. Ada juga yang modelannya yang satu lari, yang satu ngejar, terus saja gitu gantian ya. Karena hubungannya udah nggak seimbang, udah nggak sehat. Bisa jadi ini ada yang narsistik dalam hubungan ini ya. Terus karena gini, ketika transformasi ini saya melihatnya udah ada campur tangan semesta di situ. Ini kamu kayak sebenarnya tahu ini udah gak sehat, tapi kamu gak belajar dari pengalaman, kamu gak belajar dari masa lalu gitu ya. Entah untuk alasan apa, mungkin karena lack of self love gitu ya, self worth. Jadi kamu bertahan dalam hubungan ini artinya jadi spesifik ya, transformasi ini gitu. Jadi kamu bertahan dalam hubungan ini, padahal hubungannya udah gak sehat gitu. Jadi kayaknya semesta mesti campur tangan deh. Ini yang saya lihat ya, jadi artinya spesifik banget nih buat kamu. Ya, di sini ada storm warning gitu ya, peringatan badai. Kalau kamu belum masuk dalam situasi ini, mungkin kamu itu tadi yang saya bilang di depan, kamu waspada aja atau kamu kayak kayak ini udah ada warning. Jadi kamu kayak siap-siap gitu ya, bukan saya mau nakut-nakutin karena di sini udah sebenarnya udah ada yang nggak sehat nih, tapi kayak kamu entah kenapa nggak mau lepasin. Jadi harus ada intervensi nih dari semesta gitu ya. Ini bicara fifth chakra. Cakranya itu di tenggorokan ya, cakra untuk bicara tentang kebenaran gitu. Mungkin kamu entah kenapa gitu kayak nggak berani speak up mungkin dalam hubungan ini. Kamu yang tipenya ya aja gitu karena nggak mau kehilangan orang ini, kamu nurut-nurut aja, atau kamu nggak mengekspresikan diri kamu seutuhnya gitu. Misalnya kamu dalam suatu pembicaraan kamu punya ide yang berbeda dari orang lain gitu, atau kamu punya sebuah gagasan tapi kamu nggak utarakan, entah karena takut dianggap aneh atau takut ditolak gitu ya. Kamu tidak menunjukkan atau mengekspresikan diri kamu, pemikiran kamu. Dan ini cakra kelima kamu, cakra yang di tenggorokan itu keblok gitu. Jadi ini pesan buat kamu gitu. Kamu harus mengembalikan keseimbangan pada cakra kelima kamu gitu. Dengan apa caranya? Dengan kalau
kamu mengekspresikan diri kamu, ekspresikanlah semuanya, jangan ditahan-tahan, jangan difilter-filter. Selama itu kamu jujur apa adanya dan kamu nggak nyakitin orang lain gitu, kayak bukan berarti kamu ngomong sembarangan kayak jadinya ngata-ngatain orang, enggak gitu, tapi ekspresikan diri kamu yang sesungguhnya gitu. Kalau misalnya kamu punya gagasan gitu, ibaratnya dalam sebuah kelompok nih lagi ngomongin bumi bulat, terus lagi ngomongin kamu idenya bumi datar gitu, terus kamu nggak ngomongin gitu karena kamu takut takut beda sendiri, itu namanya tidak menyampaikan, mengekspresikan diri kamu yang sesungguhnya. Ini contoh aja ya, terserah teman-teman mau setuju bumi bulat bumi datar itu terserah, ini saya kasih contoh. Lalu ini temple path, ini perjalanan spiritual, kayak semesta membawa kamu mendekat lagi kepada Tuhan, pada semesta mengembalikan track kamu supaya lurus lagi. Ibaratnya kalau kamu punya track hidup ini harusnya jalannya lurus ke sini, terus kamu malah ke sini gitu ya, kayaknya sesuatu yang terjadi di sini nih, transformasi tadi itu membawa kamu jalannya lempeng lagi gitu ya. Oke, kita lihat selanjutnya tarotnya mau bilang apa. Ya, di sini ada five of wands ya, kartu konflik. Kamu apa ya, kalau misalnya konflik ini mungkin ini ada hubungan yang tadi ya, kayak ini bentuk intervensi dari semesta sih saya melihatnya. Konflik ini kayak biar kamu keluar dari hubungan ini karena sudah tidak sehat gitu ya. Ini gak cuman misalnya hubungan percintaan kamu baik-baik aja dan dua orang ini sehat ya, bisa juga ini bicara tentang hubungan pertemanan yang udah gak sehat, uh, hubungan di kantor yang udah gak sehat gitu ya. Kayak semesta mau intervensi gitu, karena itu udah gak baik buat kamu. Ini bentuknya apa ya, kayak saya nggak tahu sih untuk konfliknya seperti apa gitu kalau semesta udah campur tangan. Tapi ya kamu, saya bilang tadi, waspada aja. Kalau misalnya ada yang memancing keributan, kamu tetap kalem ya. Kalau misalnya kamu merasa kamu tidak melakukan sesuatu yang salah gitu. Di sini Page of Wands di cakra kelima, cakra tenggorokan. Karena kalau Wands itu kan bicara fire ya, fire energi, berapi-api, meluap-luap gitu, kayak apa yang mau dikeluarin keluarin aja gitu. Walaupun kadang kalau fire sign itu ekspresinya kadang suka kebablasan gitu ya kalau nggak seimbang gitu. Tapi itu dia kalau misalnya merasakan sesuatu, punya pemikiran sesuatu, dikeluarin gitu kalau fire sign gitu. Dan ini sebagai apa ya, ini sebagai konfirmasi aja sih untuk hal yang udah saya sampaikan di kartu sebelumnya gitu. Lalu King of Pentacles, ini bisa bicara pribadi, bisa juga bicara sebuah proses ya. King of Pentacles itu mungkin transformasi ini membawa kamu gitu ya menjadi King of Pentacles gitu, orang yang bisa diandalkan, reliable, abundant, kayak tangannya tuh mahir mengerjakan sesuatu, atau mahir dalam pekerjaannya, bisnisnya, karyanya gitu. Kamu dibawa dalam proses ini untuk jadi seperti itu gitu ya. Dan gini, kan kalau menuju King itu jalannya panjang ya. Kalau kamu lihat, kalau kamu udah sering nonton tarot gitu, kamu pasti tahu kalau dari Ace sampai King itu jalannya panjang dan gak mudah, apalagi Pentacles. Tapi kamu tahu ketika menjadi King itu abundant gitu, bicara soal finansial, gak cuma bicara karakter tapi juga bicara finansial gitu. Jadi yang bertransformasi itu gak cuma pribadi kamu, juga finansial kamu dan mungkin aspek lain dalam hidup kamu ya. Seperti itu. Oke, untuk yang terakhir kita lihat advice. Confidence is your key to success. Kalau kamu punya problem dengan masalah kepercayaan diri atau meragukan diri kamu, ini tandanya buat kamu ya.
kamu harus yakin sama diri kamu gitu ya. Kalau misalnya sekarang belum bisa, kamu harus yakinkan diri kamu dulu. Ayo kamu bisa gitu. Yang penting kamu yakin dulu biar kamu tetap semangat buat jalan. Your commitment is being tested. Ini komitmen kamu untuk jadi orang yang lebih baik, komitmen kamu terhadap pekerjaan kamu, terhadap goal kamu. Kayak semesta mau lihat seberapa kamu mau hal itu gitu ya, seberapa kamu mau berjuang untuk itu. Kayak semesta mau lihat sebelum itu dikasih sama kamu gitu. Kayak untuk jadi King of Pentacles ya, kamu dilihat dulu nih sama semesta, kamu masih komitmen gak? Nothing is yet set in stone. Kayak mutable moon, mutable itu kayak masih bisa berubah, fleksibel, adaptif gitu ya. Ini tandanya kamu harus fleksibel, kamu harus adaptif di segala kondisi, walaupun ada badai kehidupan ya. Kamu tetap kuat, tetap fleksibel, dan percaya kalau kamu bisa. Oke, segitu aja readingnya ya. Sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.